Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman revolusi bagian ke-10. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa klik tombol like-nya dan bagikan link atau alamat channel Dongeng Nusantara ke teman-teman yang lainnya atau ke handai tolan yang lainnya. Selamat mendengarkan. Saya mimpi bertemu dengan ibuku yang telah wafat, kata Surya. Aku pun sering bertemu dengan nenek moyangku dalam mimpiku, kata Juha berkelakar karena tahu sifat Surya sehari-hari. Berpakaian serba putih dengan tasbih di tangan kirinya, anggun sekali ia melambaikan tangannya memanggilku, kata Surya lagi tanpa menghiraukan kelakar Juha. Mimpi itu lumrah, setiap orang mimpi dalam tidurnya, kata Sulaiman seperti yang pernah dikatakannya kepadaku dalam sel 12 dulu. Saya pun berpikir demikian, kata Surya. Tapi sekali ini rasanya lain, terkesan benar-benar dalam hatiku. Mungkin karena saudara terlalu banyak mengingat-ingat almarhumah di saat-saat seperti sekarang ini, semangat kita selalu hinggap pada orang yang sangat kita kasihi, kata Ukon. Dan sering aku mimpi berangkulan dengan Stalin, kata Wirya, tawanan tertua sambil pergi menjauh. Pantas kamu komunis keparat, gerutu Ukon. Si Wirya itu memang seorang komunis. Menurut ceritanya, ia pernah ikut memberontak dalam tahun 1926. Tapi entah mengapa tak sampai ia didigulkan, sangat benci ia melihat kami salat. Dan akhirnya kami pun membencinya dan mengucilkannya. Sehari itu Surya tampak bersedih-sedih terpengaruh oleh mimpinya yang menurut katanya lain sekali dengan mimpinya sehari-hari. Kami berusaha menghiburnya, mengajaknya bercakap-cakap dan bersenda gurau, tapi ia malah makin murung. Malamnya sedang nyenyak-nyenyaknya kami tidur, tiba-tiba tersentak bangun mendengar pintu sel kami dibuka orang. Lampu senter menyoroti muka kami. Seorang demi seorang, mata mengantuk diterjang cahaya, silau sekali, pedih rasanya. Ada apa? Pikir kami. Surya, mana Surya? Terdengar suara serdadu Belanda. Ini, kata Surya, suaranya agak bergetar. Mari ikut, Surya bangkit dari tempat tidurnya menyalami kami seorang demi seorang, dan ketika sampai giliran saya, ia berbisik. Selamat tinggal, saya pergi memenuhi panggilan almarhumah ibuku. Saya tak mampu menahan air mata. Surya digiring keluar dari penjara, diantar oleh dua kami. Sahabat-sahabat diantar oleh doa kami. Sahabat-sahabatnya semoga mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Kami yakin sudah ia akan dibunuh. Mesin mobil di depan pintu penjara berderu, terdengar bergerak maju makin jauh, kemudian hilang di malam sunyi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kata kami serempak kecuali si Wirya, si komunis itu. Hari-hari berikutnya setelah Surya dijemput di malam hari itu, kami selalu diliputi rasa cemas yang mencekam hati, seolah-olah siang malam diintai hantu kematian. Kami yakin Surya telah dibunuh, ia telah tiada. Kata-katanya yang terakhir masih menempel di telingaku. Selamat tinggal, saya pergi memenuhi panggilan almarhumah ibuku. Kami sadar bahwa setiap makhluk, setiap manusia ditunggu oleh ajalnya masing-masing. Tapi hal itu tak sampai mencemaskan karena kami tahu itu adalah kodrat ilahi. Yang kami cemaskan dalam penjara adalah kematian yang diantarkan oleh tangan Algojo Belanda. Algojo penjajah yang tak mengenal peri kemanusiaan. Kematian yang direnggut oleh sebutir peluru yang menembus kepala atau jantung.
Di tengah malam buta di jembatan Cirahong, di daerah berhutan belukar, jauh dari anak istri, jauh dari sanak saudara yang layak menangisi. Kemudian jasad malang itu ditendang keluar dari jembatan, jatuh menukik setinggi 50 meter, terhempas ke sungai Citandui yang kemudian menghanyutkannya ke hilir, ke lubuk pemukiman buaya-buaya yang menunggu untuk menyantapnya. Ngeri sekali jika dipikir sampai sedalam itu. Takutkah kami? Benar, kami takut. Tapi bukan takut menghadapi ajalnya, melainkan takut menghadapi caranya di tangan Algojo, di mana kami tak berkesempatan membela diri, seolah-olah mati konyol. Tiap petang saat harus masuk sel, hati kami telah kecut, ngeri menghadapi malam bagaikan binatang ternak yang digiring masuk kandang untuk dijagal di waktu fajar menjelang hari pasar esok. Bagaimanapun kami berusaha menggembirakan hati dengan besenda gurau, tak urung terasa kelakar kami itu hambar tak bergairah. Dengan demikian seolah-olah kami telah mati sebelum ajal tiba. Kami berusaha sedapat-dapat kami mendekatkan hati kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami berada di penjara karena gejolak revolusi untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Karena kami sedikit-sedikit ikut juga membantu para pejuang sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hubul waton minal iman." Mencintai tanah air adalah sebahagian dari iman. Jika kami harus mati di tangan Algojo itu, semoga kematian kami itu digolongkan kepada kematian para pejuang. Kami salat berjamaah di dalam sel, bertasbih, bertahmid, bertakbir dengan tulus. Kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kami hafal di luar kepala. Bagaikan di masjid galau suara bacaan-bacaan kami, dan hati pun terasa agak lega dan ringan. "Diam! Tutup mulut kalian!" Kedengar si Wirya membentak di sudut ruangan. "Aku mau tidur tahu. Takkan runtuh benteng penjara ini oleh bacaan-bacaan ortodok itu." "Apa katamu, komunis keparat?" bentak Ukon sambil mengepalkan tinjunya. "Ulangi apa yang kamu katakan tadi. Kututup mulut busukmu nanti dengan ketupat Bengkulu ini." "Aku mau tidur tahu, tak mau diganggu dan dibisingi oleh bacaan-bacaan ortodok yang tak berguna itu." Ukon melompat menerkam leher si Wirya dan mencekiknya begitu cepat dan cekatan bagaikan kucing menerkam tikus mangsanya. Tepat ketika itu Alus Weterhoff datang untuk memeriksa pintu sel. "Hai, hei, hei, hei. Hei, 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 ada apa, huh?" Saya ceritakan sebab terjadinya peristiwa itu dan diceritakan pula sikap si komunis Wirya itu terhadap kami yang melaksanakan ibadat. "Mari ikut, kata Alus sambil membuka kunci pintu. "Hai, kamu Wirya, kamu ikut?" Si Wirya keluar kemudian dibawa pergi. Keesokan harinya baru kami tahu bahwa ia menghuni sel 12 bekas saya dan Sulaiman dulu. Akhirnya saat yang ditakuti itu tiba, entah pukul berapa di malam buta kami tersentak bangun oleh bunyi langkah sepatu militer. Sorotan lampu senter menerangi sel kami bagaikan terhenti detak jantung kami. Siapa yang mendapat giliran mati malam ini? Dengan diterangi lampu senter, Alus Weterhoff membaca daftar nama-nama yang dipanggil. 8 orang itu adalah Ukon, Raden Makmun, Sulaiman, Dayat, Said, Ehon, Juha, dan saya sendiri. "Mari keluar, panggil Alus." Tak salah kan pendengaran saya? Tekanan suaranya agak lain dari biasa, agak bernada sedih. Lonceng di tempat jaga berdentang 4 kali. Hampir subuh saya bangkit berdiri menghampiri Partasasmita. "Selamat tinggal, maafkan saya. Tolong sampaikan ini pada istriku," kata saya sambil melepas cincin kawin dari jari manisku. Kucium cincin itu kemudian kuserahkan pada Parta. Tiada sepatah pun kata keluar dari mulut sahabatku itu. Ia merangkul dan mendekapku erat-erat. Kami digiring keluar. Tampak di muka penjara 1, 2, 3, 6 truk penuh serdadu siap tempur, kecuali yang di tengah agak kosong. Ke atas truk itulah kami disuruh naik. Heran,
Haruskah sebanyak itu serdadu dikerahkan untuk membunuh kami? Bedug berbunyi di Masjid Agung, disusul suara azan subuh. Merdu mengalun sayup-sayup sampai dalam pelukan keheningan pagi buta. Tiap pagi saya mendengar azan subuh, tapi azan pagi ini lain sekali sentuhannya, terbius sampai ke lubuk hati. Saya yakin saat ini istriku telah duduk bersimpuh di atas sajadah. Itulah kebiasaannya tiap pagi, membaca Quran sambil menunggu masuknya waktu subuh. Dan saya, suaminya, siap menjemput kematian di jembatan Cirahong. Adakah firasatnya sampai kepadanya dan kepada kedua anak kami yang sangat kami kasihi? Konvoi bergerak maju, makin jauh makin kencang. Udara pagi menusuk tajam, tembus ke dalam tubuh yang hanya terbungkus selembar baju tipis. Gejala-gejala masuk angin, selanjutnya pilek, batuk, bronkitis. Tapi peduli apa, sebentar lagi kami mati, bebas dari segala penyakit. Di Nagrak, konvoi menyimpang ke kiri ke jalan menuju Cirahong. Masih adakah di antara teman-teman yang mengharapkan lain kecuali mati? Saya telah sangat hafal jalan ke Cirahong. Ketika sekolah di Ciamis dulu, sering main-main dengan teman-teman, makan-makan di bawah jembatan di Kerimbunan Semak Belukar. Panyingkiran telah lewat, tinggal 1 kilometer lagi. Umur kami tinggal beberapa menit lagi. Kami sudah pasrah, benar-benar pasrah. Akhirnya tampaklah di keremangan pagi jembatan kereta api yang megah itu melintang di atas hutan belukar dengan sungai Citandui di bawahnya. Jalan masuk ke jembatan itu berbelok tajam, konvoi merayap perlahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisik hatiku. Tiba-tiba konvoi berhenti. Kami berada di tengah-tengah jembatan, di awang-awang, di atas hamparan Semak Belukar, di atas sungai Citandui yang akan menerima jasad kami beberapa detik lagi. Tampak muka teman-teman pucat seperti muka mayat. Muka saya pun pasti demikian. Kembali hati berbisik, membisikkan takbir. Tapi mengapa tadi suruh turun? Tanpa beberapa orang serdadu turun dari truk terdepan, berjalan bergegas ke belakang. Tak lama kemudian membawa beberapa bilah papan lantai jembatan dan dipasang di depan. Ternyata ada beberapa papan yang hilang. Jembatan Cirahong merupakan jembatan ganda. Jalan kereta api di atas dan di bawahnya jalan umum. Kembali konvoi bergerak maju meneruskan perjalanan. Mengapa? Yang sangat ditakutkan itu tak jadi terlaksana, tapi hati kami malah merajuk. Mengapa tadi bunuh di sini? Akan dibawa kemana lagi? Kami seolah-olah direnggut dari keyakinan selama ini bahwa jembatan Cirahong itulah tempat kami menghembuskan napas yang terakhir, seperti yang dialami oleh teman-teman kami yang telah pergi lebih dulu. Kota Manonjaya telah lewat, masuk kota Tasikmalaya. Di alun-alun kabupaten tampak berderet beberapa buah meriam besar menghadap ke arah utara. Tiada tanda-tanda akan berhenti, melaju terus. Teka-teki besar bagi kami yang sejak pukul 4 tadi telah meyakini kematian. Lewat simpang 5, konvoi berhenti di alun-alun. Semua serdadu turun dengan segala perlengkapan perangnya. Kami pun disuruh turun. Saya dan Said mendapat tugas menggotong water mantle, semacam senapan mesin ukuran besar. Alat penggotongnya, kebetulan ada orang yang sedang merombak rumah di sudut alun-alun itu. Seorang serdadu minta sepotong bambu dan diberi bekas usuk dapur yang hitam penuh jelaga. Bayangkanlah tangan dan pakaian kami hitam kotor karenanya, tapi apa boleh buat, hitung-hitung najar dapat hidup lebih lama lagi. Teman-teman yang lain pun sama-sama mendapat tugas mengangkut. Kemana? Wallahu alam. Tapi sekarang mulai jelas. Pasukan itu bergerak ke medan tempur. Pasukan bergerak maju berjalan kaki sekarang merupakan kafilah yang panjang beriring seorang-seorang selang 2 meter menuju arah ke utara. Setelah beberapa kilometer harus melintasi jembatan Citandui yang miring oleh dinamit para pejuang, sangat sulit.
meniti jembatan yang setengah ambruk itu. Pagi itu telah 2 kali kami menyeberangi Citanduy, yang pertama kali di Cirahong tadi. Inilah Bojong Jengkol. Tadi di Indihang tampak bahwa kesibukan dalam kehidupan sehari-hari telah berjalan seperti biasa. Orang pergi ke pasar, orang membuka warung, melayani pembeli rokok dan lain-lain, orang menyapu halaman. Orang berjalan-jalan pagi bersantai-santai. Tapi di sini lain sekali, rumah-rumah lengang, jalan lenglang, seluruh kampung lengang. Hanya 1-2 orang yang tampak, itu pun hanya sepintas langsung menghindar. Orang daerah itu rupanya masih liar untuk Belanda. Kapilah menyimpang ke kanan menempuh jalan ke gunung pukul 10 sampai di desa Sukahurip. Daerah subur di tengah-tengah pesawahan, sunyi, sepi, bagaikan di negeri siluman. Padahal rumah-rumah tampak lengkap dengan perabotnya, jemuran pakaian, jemuran padi di halaman, asap mengepul dari beberapa rumah. Tapi penghuninya tiada yang tampak, kecuali seekor anjing dan beberapa ekor ayam. Keluar dari desa Sukahurip, Kapilah menempuh jalan melalui pesawahan. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan di arah depan. Siapa yang menembak? Sedikit tegang. Egenpor, Egenpor. Tembakan sendiri, tembakan sendiri. Berita itu diestafetkan sampai ke belakang. Habis pesawahan, jalan mulai mendaki menanjak terus, akhirnya sampai di Cabaruyan. Kampung telah kosong lengang sekali. Dari beberapa rumah terlihat asap mengepul, tapi penghuninya telah tiada. Rupanya belum lama mereka menyingkir. Memang kampung itu letaknya di puncak sekali. Orang dapat melihat dengan jelas hamparan sawah dan perkampungan daerah Sukahurip di bawah. Dan tadi pasukan melintasi pesawahan. Pasti dapat terlihat dari atas, dan tembakan itu lagi pasti mereka mendengarnya. Cibaruyan itu letaknya antara Gunung Sawal dan Gunung Talaga Bodas, lebih dekat ke Gunung Sawal, kira-kira sepenembak. Jelaslah bagi kami sekarang Belanda akan menggempur pasukan DI yang berkedudukan di Gunung Sawal. Pasukan dibagi 2, separuh melanjutkan perjalanan ke pusat desa dan sisanya tinggal di situ. Saya, Sulaiman, Said dan Raden Makmun ikut dengan pasukan yang tinggal. Kami menduduki sebuah rumah tembok yang besar, pantasnya rumah orang kaya. Komandan pasukan bermarkas di sana di tengah rumah dengan 2 orang operator radio. Kami di dapur dengan beberapa orang serdadu. Sebagian pasukan mengambil posisi di pinggir tebing yang berhadap-hadapan dengan lereng Gunung Sawal dan langsung membuka serangan. Kontan disambut oleh DI dengan tembakan gencar. Serdadu-serdadu yang belum mendapat tugas tempur berpatroli di seluruh kampung. Mereka menangkap 6 orang penduduk yang bersembunyi di dalam surau, kemudian digiring ke tepi sungai Cibaruyan dan dihabisi di situ. Mayatnya langsung hanyut, mudah sekali merenggut nyawa manusia yang tak berdosa itu. Seorang penduduk lewat di jalan memikul sebilah papan. Saya heran, mengapa ia tidak ikut lari dengan teman-temannya sekampung? Seorang serdadu mengangkat senapannya, dan orang itu jatuh tersungkur, mati seketika. Kebuasan perang mengerikan dan memuakkan. Komandan memanggil beberapa orang serdadu, bicara-bicara, kemudian serdadu-serdadu itu pergi. Mereka kembali dengan ghanimah perang, setengah karung beras, 1 blek minyak kelapa, beberapa lempeng tembakau dengan kertas sigaretnya, gula pasir, kopi, teh, dan lain-lain isi warung. Di antaranya sebuah bungkusan daun pisang yang agak hangus, ternyata pepes ikan mas, masih hangat. Setelah menyerahkan barang-barang itu kepada kami, mereka keluar lagi, berkeliaran lagi. Kembali lagi dengan 4 ekor kambing, 12 ekor ayam, dan seekor bebek. Semua hewan ternak itu harus kami sembelih. Sulaimanlah yang melaksanakan tugas itu. Pertempuran berlangsung terus, tembakan-tembakan dari kedua belah pihak makin gencar. Kami sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk serdadu-serdadu. Tiada kesukaran bagi kami, di rumah itu tersedia bumbu-bumbu yang kami perlukan.
Lewat tengah hari hidangan telah siap, 4 bakul besar nasi, 3 panci sup ayam, dan 5 talam besar penuh dengan daging kambing goreng. Saya lapor kepada komandan. "Kamu makan ya? Kamu makan? Saya tidak makan. Soldaten tidak makan," katanya. Ternyata mereka itu tak mau makan kecuali minum teh. Mereka mengeluarkan ransum dalam kaleng dari ranselnya masing-masing. Pertempuran berlangsung sampai petang, sampai malam, sampai keesokan harinya. 2 orang serdadu masuk ke dapur menggotong sekeranjang ayam. Entah berapa puluh ekor. Perut kami terasa mual, makanan kemarin pun belum banyak yang dijamah. Pukul 8 pagi terdengar tembakan-tembakan meriam. Kami perkirakan meriam yang tampak kemarin di alun-alun Tasikmalaya. Tengah hari pertempuran selesai dan kami kembali ke Ciamis, ke dalam penjara, ditangisi oleh teman-teman yang mengira kami telah mati. Akhir November 1949, setelah penandatanganan hasil konferensi meja bundar, kami dibebaskan. Tamat pemirsa cerita rangkaian peristiwa zaman revolusi. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa dengan cerita yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.